Probabilitas adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nilainya selalu berada di antara 0 dan 1. Kalau mendekati 0, hampir mustahil untuk terjadi. Sebaliknya, jika mendekati 1, maka kemungkinan besar akan terjadi. Ada 3 pendekatan utama yang menetapkan probabilitas: klasik, empiris, dan subjektif. Definisi lanjutan, dalam statistik kita juga perlu memahami istilah-istilah dasar. Percobaan adalah tindakan atau pengamatan yang kita lakukan seperti melempar dadu. Hasil adalah apa yang muncul dari percobaan itu, misalnya angka 4, sedangkan kejadian itu adalah kumpulan satu atau lebih hasil contoh angka genap yang muncul. Slide ini menunjukkan 2 contoh eksperimen melempar dadu dan mengamati jumlah siswa di kelas. Dari eksperimen itu, kita bisa melihat semua hasil kemungkinan seperti angka 1 sampai 6 untuk dadu atau kategori jumlah siswa. Lalu kita bisa menentukan peristiwa tertentu, misalnya angka genap untuk dadu dan kelas mana yang lebih dari 60 siswa. Nah, sekarang kita lihat 3 cara penetapan probabilitas. Yang pertama adalah pendekatan klasik, yaitu berdasarkan menghitung matematik dari semua kemungkinan hasil. Kedua, pendekatan empiris yang berdasarkan pada data atau pengamatan nyata. Yang ketiga ada pendekatan subjektif, yaitu berdasarkan opini atau keyakinan seseorang terhadap suatu peristiwa. Contoh pendekatan klasik bisa kita lihat dari eksperimen melempar dadu. Misalnya kita ingin tahu peluang munculnya jumlah bintik genap dadu. Punya 6 sisi dan sisi genapnya ada 2, 3, 4, dan 6. Jadi peluangnya adalah 3 dari 6 atau setengahnya. Kejadian yang saling eksklusif. Peristiwa dianggap saling eksklusif jika terjadinya salah satu peristiwa, berarti tidak ada peristiwa lain yang dapat terjadi pada waktu yang sama. Peristiwa bersifat independen jika terjadinya suatu peristiwa tidak memengaruhi terjadinya peristiwa lain. Peristiwa yang secara kolektif menyeluruh. Peristiwa ditatapkan saling melengkapi jika setidaknya salah satu peristiwa harus terjadi ketika suatu percobaan dilakukan. Probabilitas empiris. Probabilitas empiris. Probabilitas terjadinya suatu kejadian adalah fraksi dari waktu kejadian serupa terjadi di masa lalu. Pendekatan empiris terhadap probabilitas didasarkan pada apa yang disebut hukum bilangan besar. Kunci untuk menetapkan probabilitas secara empiris adalah bahwa lebih banyak observasi atau memberikan estimasi probabilitas yang lebih akurat. Hukum bilangan besar menyatakan bahwa seiring bertambahnya jumlah percobaan, probabilitas empiris suatu kejadian akan mendekati probabilitas sebenarnya. Pada slide ini kita membahas aturan penjumlahan dalam probabilitas. Ada 2 kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada aturan khusus penjumlahan, yaitu ketika 2 kejadian A dan B saling eksklusif atau tidak mungkin terjadi bersamaan. Nah, dalam hal ini peluang terjadinya A atau B sama dengan penjumlahan peluang A ditambah dengan peluang B. Yang kedua ada aturan umum penjumlahan yang digunakan jika 2 kejadian A dan B tidak saling eksklusif atau bisa terjadi bersamaan. Maka rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A dan B. Jadi kita harus mengurangi bagian yang tumpang tindih, yaitu ketika A dan B terjadi secara bersamaan. Oke, untuk memperjelas, kita melihat contoh dari aturan penjumlahan, yaitu terdapat setumpuk kartu standar yang berjumlah 52 lembar. Kita ingin mencari peluang munculnya kartu raja atau kartu hati. Jumlah kartu raja ada 4, sehingga peluangnya adalah 4/52.
Jumlah kartu hati ada 13 sehingga peluangnya adalah 13/52. Tetapi kita tidak boleh langsung menjumlahkannya karena ada satu kartu yang termasuk raja sekaligus hati, yaitu King of Hearts. Nah, peluangnya adalah 1/52. Dengan aturan penjumlahan umum, kita dapatkan bahwa peluang raja atau hati sama dengan 4/52 ditambah dengan 13/52 dikurangi dengan 1/52, yaitu sama dengan 16/52 atau 0,3077. Selanjutnya kita masuk ke aturan komplement. Aturan ini digunakan untuk menghitung peluang suatu peristiwa dengan lebih mudah melalui lawannya. Nah, konsepnya itu adalah jumlah peluang suatu kejadian A dengan peluang tidak terjadinya A sama dengan 1. Baik, selanjutnya di slide ini kita membahas tentang probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan digunakan untuk mengukur kemungkinan dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Contohnya bisa dilihat di diagram Venn. Misalnya kejadian A adalah kartu Kings dan kejadian B adalah kartu Hearts. Area irisan A dan B menunjukkan peluang bahwa kartu yang kita ambil merupakan King sekaligus Hearts. Jadi intinya probabilitas gabungan fokus pada kejadian yang muncul bersamaan. Selanjutnya itu ada aturan khusus perkalian, yang mana aturan khusus perkalian ini mengharuskan peluang A atau kejadian A dan B bersifat independen. Kenapa disebut bersifat independen? Karena peristiwa yang satu itu sama sekali tidak mempengaruhi peluang terjadinya peristiwa yang lain. Dan aturan khusus perkalian ini tuh dituliskan sebagai peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Untuk aturan perkalian di sini itu ada survei yang dilakukan oleh American Automobile Association atau AAA mengungkapkan bahwa 60% anggotanya melakukan reservasi tiket pesawat pada tahun lalu. 2 anggota dipilih secara acak dan berapa probabilitas keduanya melakukan reservasi tiket pesawat tahun lalu? Peluang anggota pertama melakukan reservasi maskapai penerbangan pada tahun lalu itu sejumlah 0,6. Ditulis sebagai peluang R1 0,6. Peluang anggota kedua yang dipilih untuk melakukan reservasi juga sama 0,6. Jadi, peluang R2 sama dengan 0,6. Karena jumlah anggota AAA sangat besar, mungkin berasumsi bahwa R1 dan R2 bersifat independen. Dan untuk rumusnya yaitu ada peluang R1 dan R2 sama dengan peluang R1 dikalikan dengan peluang R2, yang mana 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,36 atau 36%. Oke, di next slide ada probabilitas bersyarat, yang mana probabilitas bersyarat ini adalah probabilitas atau peluang terjadinya sesuatu peristiwa tertentu jika telah terjadi peristiwa yang lain, atau peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat atau kondisi bahwa kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Nah, peluang peristiwa terjadinya peristiwa A dan B ini terjadi dituliskan dengan PA per B atau dibaca peluang kejadian A terjadi dengan diketahui bahwa kejadian B sudah terjadi. Selanjutnya ada aturan perkalian umum, yaitu digunakan untuk menemukan probabilitas gabungan terjadinya dua peristiwa. Gunakan aturan umum perkalian untuk menemukan probabilitas gabungan antara dua kejadian jika kedua kejadian tersebut tidak independen. Dinyatakan bahwa untuk dua kejadian A dan B, probabilitas gabungan bahwa kedua kejadian tersebut akan terjadi ditemukan dengan mengalikan probabilitas bahwa kejadian A akan terjadi dengan probabilitas bersyarat terjadinya kejadian B jika A telah terjadi. Untuk rumusnya yaitu ada PA dan B sama dengan PA dikalikan dengan PB per A. Itu seorang pegolf memiliki 12 kaos golf di lemarinya. Misalkan ia mempunyai 9 kaos berwarna putih dan sisanya berwarna biru. Jika ia berpakaian di dalam gelap, ia hanya mengambil satu kaos dan memakainya, dan ia bermain golf selama 2 hari berturut-turut dan tidak mencuci pakaiannya. Berapa kemungkinan dua kemeja yang dipilih berwarna putih? Oke, di next slide ini ditunjukkan bahwa kejadian kemeja pertama yang dipilih berwarna putih ditunjukkan sebagai W1 dan peluangnya itu adalah
PW1 sama dengan 9/12. Artinya adalah ada 9 kaos berwarna putih dari total kaos sebanyak 12 buah. Dan untuk pengambilan kaos kedua, yaitu terpilihnya kemeja kedua dan juga berwarna putih diidentifikasikan sebagai W2. Probabilitas bersyarat terpilihnya kemeja kedua berwarna putih dengan asumsi kemeja pertama juga berwarna putih adalah P W2 per W1 sama dengan 8/11. Yang artinya ia masih memiliki baju putih sisa sebanyak 8 dan total keseluruhan baju sisanya sebanyak 11. Nah, untuk menentukan peluang terpilihnya 2 kemeja putih menggunakan rumus peluang AB sama dengan peluang A dikalikan peluang B per A, yang mana peluang W1 dan W2 itu adalah peluang W1 dikalikan dengan peluang W2 per W1 sama dengan 9/12 dikalikan dengan 8/18 dan mendapatkan hasil 0,55 atau 55%. Selanjutnya kita masuk ke tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan 2 atau lebih karakteristik. Contohnya di sini ada survei 150 orang dewasa yang diklasifikasikan berdasarkan 2 kriteria, jenis kelamin dan jumlah film yang ditonton bulan lalu. Dari tabel terlihat bagaimana data bisa dibagi ke dalam kategori tertentu, misalnya laki-laki yang tidak menonton film, perempuan yang menonton 2 atau lebih film, dan seterusnya. Tabel ini sangat berguna untuk melihat hubungan antara 2 variabel. Di slide ini terdapat contoh tentang tabel kontingensi. Nah, contohnya adalah survei loyalitas eksekutif terhadap perusahaan. Pertanyaannya, jika mereka mendapat tawaran dari perusahaan lain, apakah mereka akan tetap tinggal atau pindah? Data lalu diklasifikasikan berdasarkan lama masa kerja. Dari tabel, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara loyalitas dan lama bekerja. Pertanyaan yang muncul adalah, berapa probabilitas memilih eksekutif yang loyal dan sudah bekerja lebih dari 10 tahun? Jadi di sini kita belajar bagaimana menghitung probabilitas gabungan dengan tabel kontingensi. Selanjutnya di slide ini adalah lanjutan hitungan dari slide sebelumnya. Slide ini menunjukkan langkah perhitungan probabilitas. Misalnya peluang seorang eksekutif tetap tinggal di perusahaan itu adalah 120 dari 200 atau 0,6. Lalu kita ingin tahu peluang bahwa eksekutif tersebut juga punya masa kerja lebih dari 10 tahun. Dari 120 orang yang loyal, 75 diantaranya punya masa kerja lebih dari 10 tahun. Jadi probabilitasnya 75 dibagi 120. Jika kita gabungkan hasilnya 0,375 atau 37,5%. Ini adalah contoh konkret menghitung probabilitas gabungan menggunakan tabel kontingensi. Selanjutnya ada diagram pohon. Diagram pohon berguna untuk menggambarkan probabilitas kondisional dan gabungan, terutama jika perhitungan melibatkan beberapa tahap. Diagram ini membantu kita mengorganisasikan langkah-langkah perhitungan. Setiap cabang menunjukkan tahapan masalah, dan setiap cabang diberi bobot berupa probabilitas. Dengan diagram pohon, analisis keputusan jadi lebih jelas karena kita bisa melihat seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi secara sistematis. Di bawah ini adalah contoh dari diagram pohon. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, pada slide ini kita mengenal tentang teorema Bayes. Intinya, Bayes digunakan untuk memperbarui keyakinan atau probabilitas setelah ada informasi baru. Kita mulai dari dugaan awal yang disebut prior, lalu menggabungkannya dengan bukti baru atau likelihood. Hasil akhirnya adalah probabilitas yang direvisi, disebut posterior. Dengan kata lain, Bayes memberi cara sistematis untuk menggabungkan pengetahuan awal dengan bukti baru agar keputusan lebih tepat. Sekarang kita masuk ke contoh. Ada produsen membeli chip dari 3 pemasok, yaitu yang pertama Hall dengan persentase 30%, Schuler dengan persentase 20%, Crawford dengan persentase 50%. Tingkat kerusakan Hall 3%, Schuler 5%, dan Crawford 4%. Suatu hari ditemukan chip rusak tanpa label asalnya. Pertanyaannya, seberapa besar peluang chip rusak itu berasal dari Schuler? Dengan notasi Bayes, kita mencari probabilitas Schuler dengan syarat chipnya rusak. Selanjutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung kontribusi setiap pemasok terhadap chip rusak. Pertama, Hall 30% kali 3% sama dengan 90%
per 1000. Scholar 20% kali 5% sama dengan 10 per 1000. Crawford 50% kali 4% sama dengan 20 per 1000. Jika dijumlahkan, total peluang chip rusak adalah 39 per 1000 atau 3,9%. Ini sesuai aturan probabilitas total. Lalu selanjutnya kita hitung probabilitas terbarui. Bayes mengatakan posterior adalah kontribusi tiap pemasok dibagi total chip rusak. Hall 9 per 39 sekitar 23%. Scholar 10 per 39 sekitar 25,6%. Crawford 20 per 39 sekitar 51%. Jumlah semuanya tepat 100% sehingga hasil konsisten. Dari hasil tadi, chip rusak diperkirakan 23% dari Hall, 25,6% dari Scholar, dan 51% dari Crawford. Meskipun Scholar punya tingkat kerusakan tertinggi, yaitu 5%, pangsa pasokannya kecil. Crawford lebih banyak memasok, sehingga total chip rusak dari Crawford paling besar. Jadi, Bayes memperlihatkan kombinasi antara besarnya pasokan dan tingkat kerusakan tiap pemasok. Pada slide ini membahas tentang aturan menghitung, yaitu aturan perkalian, di mana rumus perkalian itu menunjukkan bahwa jika ada M cara melakukan suatu hal dan N cara melakukan hal lain, maka ada M kali N cara untuk melakukan keduanya. Contohnya adalah Dr. Delong memiliki 10 kemeja dan 8 dasi. Berapa banyak setelan kemeja dan dasi yang ia miliki adalah bisa dilakukan dengan aturan perkalian, yaitu 10 dikali 8, hasilnya adalah 80. Jadi banyak setelan kemeja dan dasi yang dipunya oleh Dr. Delong adalah 80. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu seorang dealer mobil ingin mengiklankan bahwa dengan harga $29.999 Anda dapat membeli mobil konvertibel sedan 2 pintu dan model 4 pintu dengan pilihan penutup roda kawat atau penutup roda solid. Berapa banyak pilihan model dan penutup roda yang dapat ditawarkan dealer tersebut? Nah, berdasarkan rumusnya yaitu M dikali N, di mana M pada soal ini adalah yang menyatakan jumlah model, sedangkan N adalah jenis dari penutup roda. Nah, di sini M atau model yang dapat dipilih itu ada 3, yaitu mobil konvertibel, sedan 2 pintu, dan juga 4 pintu. Nah, kemudian N itu ada 2, yaitu jenis penutup rodanya. Yang pertama ada kawat dan juga solid. Nah, di sini bisa langsung dikalikan, 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya ada permutasi. Sebuah permutasi adalah susunan R objek yang dipilih dari sekelompok N objek yang berbeda, di mana kunci utamanya adalah urutan itu penting. Ketika urutan suatu objek atau posisi suatu orang itu memiliki arti yang berbeda, kita menghitungnya dengan permutasi. Kemudian ada kombinasi. Jadi berbeda dengan permutasi, sebuah kombinasi itu adalah jumlah cara untuk memilih R objek dari N objek di mana urutan tidak penting. Jika kita hanya peduli pada siapa saja yang terpilih, bukan di posisi apa mereka, maka kita menggunakan kombinasi. Di sini terdapat contoh soal dari kombinasi, yaitu di mana tim basket SMA Carolina Forest punya 12 pemain anggotanya. Nah, pelatihnya ingin memilih 5 pemain dari 12 orang itu untuk menjadi pemain inti. Pertanyaannya adalah berapa kelompok pemain yang mungkin? Di sini tidak ada urutan yang perlu diperhatikan, maka digunakan rumus kombinasi, yaitu 12 kombinasi 5, di mana 12 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan
12 dikurangi 5 faktorial, yaitu hasilnya adalah 792. Di sini masih dengan konteks yang sama, tetapi dimisalkan bahwa selain memilih grup pemain inti itu, pelatih juga harus memberi peringkat setiap pemain dalam susunan pemain awal berdasarkan kemampuan mereka. Nah, di sini karena ada peringkat, artinya bahwa urutannya itu penting. Maka itu digunakan rumus permutasi. Itu di sini ada 12 permutasi 5 sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 5 faktorial, hasilnya adalah 95.040.